Oke, sebelumnya marilah kita merangkapkan kedua tangan kita mengisi Panjali. Kita akan bacakan kita akan bacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, terpujilah Sang Bhagawa. Sotiotu Namo Buddhaya. Saudari-saudara sedharma, teman-teman muda-mudi yang saya banggakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai. Semoga kita selalu sentosa ya teman-teman. Disclaimer dulu ya teman-teman sebelum saya masuk ke materi ceramah Dharma ini. Di sini saya bukan bermaksud ingin menggurui teman-teman, tidak bermaksud untuk menjadi orang yang ahli dalam Buddha Sasana. Tapi di sini saya sendiri belajar, saya belajar public speaking, saya belajar untuk ngobrol di depan umum, berbicara di depan umum. Begitu juga dengan teman-teman, teman-teman juga harus bisa belajar. Kita semua sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi materi sharing Dharma yang akan saya share pada sore hari ini adalah tentang Arya Atangika Magga. Ada yang tahu kah Arya Atangika Magga? Jalan mulia bersur 8. Ya, benar, jalan mulia bersur 8. Jadi ajaran ini merupakan pedoman di dalam Buddhisme yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mencapai pencerahan dan untuk mengakhiri penderitaan. Ini untuk mengakhiri penderitaan atau duka dan sebagainya. Jadi teman-teman sedharma, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk itu ingin untuk bahagia kan. Tujuan kita pasti untuk menempuh kebahagiaan, ingin menikmati kedamaian. Namun seringkali kita semua ini terjebak di dalam penderitaan. Semua ini terjebak dalam penderitaan akibat apa? Akibat apa teman-teman? Ada yang tahu? Loba, dosa dan moha, ya benar. Jadi loba itu apa? Loba keserakahan. Ada loba dosa, jadi apa? Kebencian. Dan moha ketidaktahuan atau kebodohan. Oleh karena itu, jalan mulia berunsur 8 adalah bimbingan bagi kita untuk hidup lebih baik dan untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ya, teman-teman, seperti itu. Jadi, jalan mulia berunsur 8 itu terdiri dari berapa? Tentu saja terdiri dari 8 ya. 8 jalan utama, yaitu yang pertama ada ya pandangan benar, ada pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, ya. Keenam, usaha benar, perhatian benar, dan yang terakhir konsentrasi benar. Oke. Sama-sama belajar ya teman-teman. Ya, kita kembali lagi yang ke pertama tadi, ada pandangan benar. Ya, jadi pandangan benar tadi itu memahami 4 kebenaran mulia dan melihat kehidupan sebagaimana adanya tanpa ilusi dan kesalahpahaman. Nah, jadi pandangan benar, kata kuncinya di situ apa tadi? Memahami 4 kebenaran. Nah, apa saja 4 kebenaran itu? 4 kebenaran mulia itu. Catur Arya Sacani kan? Ada duka, ada sebab duka, ada akhir duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Ya, teman-teman bisa searching lagi di internet ya, untuk lebih dalamnya. Nah, jadi contoh dari pandangan benar ini ya teman-teman. Kita semua sini kan masih pelajar ya. Ada yang SMP, ada yang SMA. Saya sendiri mahasiswa. Tentunya di saat di sekolah itu ada yang namanya ujian. Ya, ujian sekolah, ujian nasional. Masihkah ujian nasional? Udah enggak ya, tahun depan.
Jadi di dalam ujian ya, kita sebagai seorang pelajar hendaknya memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang nilai yang tinggi, tetapi juga usaha dan proses belajar yang jujur dan tekun. Gitu teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini teman-teman. Misalkan kita mendapatkan nilai yang bagus, tetapi dari hasil kecurangan, dari hasil nyontek gitu ya, pasti kayak biasa aja gitu, tidak ada kebanggaan dalam diri kita. Lain halnya dengan misalkan kita sudah belajar sungguh-sungguh, belajar sampai tengah malam, kita tekun, dan keberhasilan memperoleh nilai yang tinggi, pastinya kita senang ya, ya. Kita senang, kita bangga pada diri kita. Jadi itu adalah pandangan benar. Kita lanjut yang kedua ya teman-teman. Yang kedua itu adalah pikiran benar. Dalam bahasa palingnya ada yang tahu? Sama sangkapa. Sama sangkapa ini adalah memiliki niat. Jadi kata kunci dari pikiran benar itu adalah niat jiwa. Memiliki niat yang baik, bebas dari niat jahat, kebencian, dan kekejian. Kita tidak boleh berniat jahat, kita tidak boleh memiliki niat benci, kita tidak boleh memiliki niat keji, dan seperti itu ya. Sebagai contoh ya teman-teman sedama, seseorang yang memiliki niat untuk membantu teman yang sedang kesulitan bukan karena ingin dipuji, tapi karena rasa kasih sayang dan rasa kepedulian kita. Jadi misalkan contoh kemarin ya, teman-teman kan mengumpulkan donasi ya, mengumpulkan donasi untuk apa kan? Untuk korban bencana alam di Myanmar. Niat apa yang teman-teman tanamkan di situ? Apakah niat mau pamer? Apakah niat untuk untuk membanggakan diri atau gimana? Pastinya tidak ya teman-teman. Niatnya kita itu ingin agar manusia yang di sana yang terkena bencana mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan donasi ini itu secara bermanfaat ya teman-teman. Ya, itu adalah pikiran yang benar. Jadi kita itu harus memiliki niat yang baik. Itu pikiran benar sama sangkapa ya. Selanjutnya apa tadi yang ketiga? Apa yang ketiga? Ucapan benar. Dalam bahasa palingnya sama waca. Ya, sama waca. Ucapan berarti berbicara, teman-teman. Berbicara dengan jujur, kita tidak boleh berfitnah, tidak berkata kasar, dan tidak berbicara yang sia-sia. Ya, seperti kata teman-teman pasti tahu lah. Ya, seperti menghindari bergosip, ya, menghindari berkata kasar, selalu berbicara jujur dan penuh kebaikan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi komunikasi yang baik akan memberikan relasi, memberikan lingkungan yang harmonis ketika kita berkomunikasi. Teman-teman. Selanjutnya ada perbuatan benar ya. Yang keempat perbuatan benar dalam bahasa palingnya sama kamanta. Jadi perbuatan benar ini kata kuncinya adalah bertindak, ya, teman-teman. Jadi bertindak dengan moralitas yang baik. Ya. Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri, dan tidak melakukan tindakan asusila. Di Pancasila Buddhis. Misalkan ya teman-teman, contoh saya sebagai di rumah ada usaha, saya sebagai seorang pedagang ya. Saya menjalankan usaha itu harus dengan jujur. Saya tidak boleh menipu pelanggan saya. Ya begitu teman-teman ya. Ya kita harus menjual barang-barang yang tidak merugikan orang lain. Gitu teman-teman. Jadi begitu juga dengan sang pembeli. Kita punya customer itu juga harus jujur juga. Jujur bagaimana? Nah misalkan ya contoh kecil. Kita pembelinya di belakang yang masih di toilet, terus kita tinggal jalannya kita. Ya, terus
ada yang ambil gitu. Dia bilang mau beli tapi dia ngambil barang itu perbuatan yang tidak boleh ya. Seperti itu. Perbuatan yang tidak benar. Jadi harus sama-sama jujur antara pedagang dan pembeli seperti itu teman-teman ya. Itulah yang pertama dari perbuatan benar sama kawan tadi. Lalu yang kelima apa teman-teman? Mata pencaharian benar. Dalam bahasa palingnya sama jiwa. Nah, mata pencaharian benar berarti apa ini kata kuncinya teman-teman? Ya mencari nafkah gitulah. Ya, kalau di teman-teman tadi tetangga kita nggak bisa menyebutnya nafkah yang halal gitulah ya. Mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk lain. Gitu. Ini sedikit contoh aja. Itu seperti seorang guru. Ya, seorang guru itu kenapa? Karena dia udah memberikan kita ilmu, gitu ya. Kita sebagai siswa yang diajarkan, akhirnya kita punya ilmu. Ada juga seperti seorang dokter yang menyembuhkan pasiennya. Itulah contoh mata pencaharian yang benar. Tapi tidak hanya itu ya tentunya. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, tapi intinya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk lain. Lalu yang keenam apa teman-teman? Usaha benar. Atau dalam bahasa palingnya sama wayama. Berusaha untuk mengembangkan kebajikan dan menghindari keburukan. Usaha benar. Usaha benar ini bukan kayak pengusaha gitu ya teman-teman, bukan. Tapi kita berusaha. Gitu. Kita berusaha untuk selalu mengembangkan kebajikan kita dan kita berusaha untuk selalu menghindarkan keburukan gitu. Ya teman-teman, contohnya seperti kita berusaha untuk menekan kemarahan ketika menghadapi suatu situasi yang sulit. Jadi kita tidak boleh cepat emosi gitu ya teman-teman. Cepat emosi dan selalu berupaya meningkatkan kebajikan dan menghindari perbuatan buruk. Ya, itu adalah usaha benar ya. Lalu yang ketujuh tadi apa teman-teman? Perhatian benar ya. Perhatian benar yang dalam bahasa palingnya sama sati. Selalu sadar terhadap pikiran, ucapan, dan tindakan kita dalam setiap momen kehidupan. Jadi perhatian, jadi kata kuncinya itu adalah kesadaran ya. Kita sadar gitu. Misalkan seseorang yang sadar dalam setiap tindakan, seperti kita lagi makan gitu, misalnya makan sarapan, makan siang, makan malam, itu kita harus menggunakan kesadaran juga ya teman-teman. Tidak, jangan sampai kita tergesa-gesa, nanti kita bisa keselak gitu ya teman-teman. Atau misalkan menyadari emosi diri sebelum kita bertindak. Jadi sebelum kita bertindak itu kita pikirkan dulu baik-baik ya. Jangan dengan asal emosi ya teman-teman ya. Oke. Sebelum bertindak kita harus sadari dulu emosi layak atau tidak untuk kita tebarkan. Selanjutnya yang terakhir konsentrasi benar ya. Konsentrasi benar atau dalam bahasa palingnya sama samadhi ya. Memusatkan pikiran dengan baik sehingga dapat mencapai ketenangan batin dan kebijaksanaan. Jadi apa itu konsentrasi benar teman-teman? Contohnya seperti bermeditasi ya. Seperti tadi kita sudah meditasi ya. Jika teman-teman sedharma setiap hari bermeditasi kita dengan rutin gitu agar pikirannya lebih tenang. Nah, jadi hasilnya apa? Kita tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Jadi kita orangnya itu jadi lebih sabar gitu. Namanya tidak gampang untuk emosi gitu ya teman-teman. Oke. Jadi itu adalah Arya Atangika Magga ya, atau Jalan Mulia berunsur 8. Selanjutnya ya misalkan dalam kehidupan sehari-hari ya kita terapkan dari 8 jalan mulia berunsur 8 itu, kita terapkan salah satunya misalkan ucapan benar. Kita ini akan
menghindari kebohongan dan perkataan yang menyakiti orang lain. Dengan demikian, kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk sosial gitu teman-teman. Jadi kita bisa harmonis sama tetangga, sama teman, sama pacar, gitu ya. Begitu pula dengan mata pencaharian benar, misalkan kita diajarkan untuk mencari nafkah dengan cara yang jujur, tidak merugikan orang lain, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Jika kita bekerja dengan cara yang benar, kita tidak akan merasa bersalah dan dapat hidup dengan tenang. Itu tentu saja teman-teman ya. Jika kita melakukan pekerjaan yang tidak merugikan orang lain, kita pasti tenang ya, karena kita tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Apa yang kita jual tentunya bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain, teman-teman. Nah, sebagai perumpamaan ya, jalan mulia berunsur 8 bisa diibaratkan seperti sebuah jembatan yang kokoh. Jika kita melangkah dengan hati-hati dan mengikuti jalurnya, kita akan sampai ke tujuan, kita akan sampai di ujung jembatan dengan selamat. Namun, jika kita melangkah sembarangan, apalagi sembrono lah, kita jalan di atas jembatan, apalagi ada yang jalan di atas talinya, pasti kita akan jatuh kan teman-teman. Maka kita akan jatuh dan kita akan tersesat. Jadi kesimpulan dan pesan moral yang bisa saya sampaikan, teman-teman sedharma, Arya Atanika Magga atau Jalan Mulia Berunsur 8 adalah panduan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bebas dari penderitaan. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan kedamaian baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan sesama. Oke, sampai di situ ya teman-teman. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama-sama kata dari Sang Bhagawa, yaitu seperti seorang pemanah yang mengarahkan anak panahnya dengan tepat, demikian pula orang bijaksana yang mengarahkan pikirannya menuju kebajikan dan kebenaran. Dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan Dharma dan mencapai kebahagiaan sejati. Baik, Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, saya berikan kepada pemimpin Puja Bakti. Terima kasih kami sampaikan atas seri dharma yang sudah diberikan oleh saudara Sakat pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Cetan, cetro lain.